Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhazizah, absen 14, kelas PGMIA, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai cara mendirikan usaha. Apa saja yang harus diperhatikan dalam mendirikan usaha? Yang pertama, analisis peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana seseorang wirausaha dapat mengelola usaha di bidang tersebut secara menguntungkan. Membaca peluang pasar merupakan hal yang esensial bagi seseorang. Menganalisis peluang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha dapat bertahan. Analisis SWOT adalah kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Analisis SWOT dalam usaha memiliki strategi yang efektif, seperti memaksimalkan kekuatan, peluang, dan ancaman. Peluang usaha dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, peluang usaha dilihat dari pendekatan permintaan. Artinya, banyaknya peluang yang bersumber dari peluang dari adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat ingin terpenuhinya suatu kebutuhan mereka. Kemudian, pengusaha baru mendirikan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peluang dilihat dari pendekatan penawaran. Artinya, peluang usaha yang muncul dari kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh pengusaha sendiri, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Dapat diartikan bahwa pendekatan penawar ini berasal dari pengusaha dan bukan berasal dari konsumen. Hal apa saja yang dapat menentukan keberhasilan dalam mendirikan usaha? Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Menurut Coulter dan Armstrong pada tahun 2008, pemasaran adalah usaha proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran. Dengan adanya pemasaran, produk akan mudah dikenal oleh konsumen. Dalam pemasaran, produk akan lebih dikenal oleh konsumen dan konsumen akan menyebarkan luaskan produk tersebut sehingga produk tersebut akan tersebar luas di dalam masyarakat. Dalam pemasaran terdapat sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah sistem pemasaran yang dilakukan dengan cara menitipkan hasil produksi usaha ke toko atau penyalur. Sistem ini merupakan sistem yang sederhana dalam pemasaran. Namun terdapat sistem pemasaran lain yang lebih rinci dan lebih sulit untuk dilakukan. Menurut Marus Umar tahun 2001, strategi pemasaran didefinisikan sebagai suatu proses penentuan para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dicapai. Supaya usaha berjalan dengan lancar, maka perlu adanya kreativitas dalam menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran biasanya menggunakan strategi promosi. Dalam strategi promosi biasa menggunakan media massa atau media sosial, dan juga bisa dilakukan secara langsung. Yang ketiga adalah perizinan. Perizinan usaha dalam mendirikan usaha merupakan satu hal yang penting dalam mendirikan usaha. Karena perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Perizinan dimanfaatkan untuk menghindari pemborosan dan perdagangan. Salah satu contohnya adalah surat
izin usaha perdagangan. Dengan adanya perizinan dalam usaha akan membuat suatu tatanan dalam kewirausahaan di Indonesia dan akan terciptanya teratur perekonomian di Indonesia. Kesimpulannya, mendirikan usaha perlu memperhatikan beberapa hal seperti peluang usaha, strategis pemasaran, dan perizinan dalam membangun usaha agar usaha yang didirikan dapat bertahan dan berkembang. Mendirikan usaha adalah suatu hal yang penting di zaman sekarang karena banyaknya pengangguran di Indonesia, sehingga dengan cara mendirikan usaha yang baik dan benar akan dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam saya bertutur ataupun materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.